Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan mulai saja karena waktu kita sudah 7.32. Ya, kita akan masuk di dalam pembahasan. Kita masih masuk di dalam seri LGBT, ya, dan kita akan mencoba melihat dari perspektif seksual, ya. Nanti saya akan juga bicara mengenai hal ini. Mari saya undang, ajak kita masuk di dalam doa. Setelah itu nanti akan disampaikan oleh Injil Andrew materi kekudusan seks dalam kehendak Allah dan penyimpangan seks kaum LGBT. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, malam ini kami sungguh bersyukur untuk anugerah, untuk kasih karunia yang Tuhan beri. Sehingga sekali lagi kami Tuhan berikan kesempatan untuk boleh belajar, untuk boleh mengerti, untuk boleh memahami rancangan yang Tuhan nyatakan kepada kami di dalam seks, sehingga di dalam kehidupan kami tidak mempergunakan itu dengan tanpa bertanggung jawab kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin dengan hati yang suci, pikiran yang berpusat kepada Kristus, dan hati yang terus bergantung kepada Tuhan, sehingga kami boleh dipimpin Tuhan, kami boleh dipakai Tuhan, kami juga boleh menyatakan kehormatan dan keagungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati kami yang belajar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam sesi yang pertama yang akan disampaikan oleh penginjil Endro. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada penginjil Endro. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara. Ya, senang bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur. Kita akan melihat hari ini, saya membahas tentang satu tema, yaitu kekudusan seks dalam kehendak Allah dan penyimpangan seks kaum LGBT. Nah, di minggu-minggu sebelumnya, kita sudah dilengkapi oleh para pembicara yang luar biasa di dalam materi-materi mereka yang begitu jelas mengenai seri LGBT yang masih terus kita gaungkan untuk kita ajarkan. Nah, yang telah kita pelajari bahwa kaum LGBT ini tidak bisa bertambah melalui kelahiran. Kita tahu itu, mereka tidak bisa bertambah melalui akad kelahiran, karena tidak mungkin seorang yang menikah dengan sesama jenis kemudian melahirkan seorang anak, ini tidak mungkin. Jadi mereka menghasilkan atau mereka bertambah jumlahnya melalui apa? Melalui gerakan dan juga pengaruh yang mereka bawa. Jadi mereka membawa pengaruh sehingga jumlah mereka semakin bertambah. Nah, kemudian juga gerakan-gerakan LGBT juga yang mereka perjuangkan, kemudian kita melihat di dalam pengakuan bagi komunitas mereka melakukan masuk di dalam berbagai lapisan, yaitu lewat apa? Propaganda politik. Ini sudah dibahas oleh saudara Alex minggu lalu, propaganda politik agar mereka ini terakui dalam masyarakat. Nah, mereka ingin mendapatkan hak yang sama dengan orang-orang masyarakat pada umumnya yang normal. Jadi keberadaan mereka ingin diakui. Mereka ingin agar terlihat. Nah, setelah terlihat, mereka mau apa? Pernikahan sesama jenis ini kemudian mau dilegalkan juga. Ini yang mereka juga ingin capai. Tetapi tidak langsung demikian, tetapi mereka ada proses. Mereka begitu sistematis dalam pergerakan mereka. Jadi ini harus membuat kita sebagai orang-orang Kristen hati-hati sebenarnya dengan apa yang mereka kerjakan. Karena kita tidak bisa menganggap remeh pergerakan mereka. Nah, dari hal ini Bapak Ibu, kita akan melihat juga tentang perspektif di mana mau LGBT yang ada dalam suatu pernikahan atau mereka ini ada dalam suatu gerakan atau perilaku penyimpangan dari masing-masing pribadi yang ada dalam kaum LGBT, bahkan sekalipun terhadap orang yang tidak menunjukkan diri ya, tidak menunjukkan dirinya secara langsung, tetapi orientasi seksualnya dia ini mengarah pada hal yang homoseks seperti itu,
Maka ini kita melihat bahwa jenis hasrat homoseksual ini sebagai satu pelanggaran di hadapan Tuhan. Jadi mulai dari mau menikah atau tidak, lalu gerakan atau perseorangan pribadi, lalu sikap atau perilaku mereka yang nampak secara langsung ataupun mereka tutupi, tetap kita akan melihat malam ini bahwa ini adalah satu hal yang tidak kudus sama sekali di hadapan Tuhan, yang Tuhan sama sekali tidak inginkan. Jadi ada ketidaksesuaian dengan kebenaran karena mereka kaum LGBT ini adalah menyimpang daripada kehendak Tuhan. Nah, padahal Allah bisa diturunkan, Pak. Kita lihat di dalam penyimpangan, bahaya penyimpangan kaum LGBT di dalam poin pertama. Nah, kita telah lihat bahwa segala bentuk penyimpangan dari kaum LGBT, mulai hubungan, perilaku, perasaan, ketertarikan, atau hasrat, atau orientasi seksual, yang homoseksual itu, yang terungkap ataupun tidak, ini merupakan pelanggaran di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi ada ketidaksesuaian dengan kebenaran. Mereka menyimpang daripada kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan sebenarnya apa di dalam kehidupan manusia. Tetapi oleh kaum LGBT ini diputarbalikan. Dan ini sama sekali tidak kudus. Padahal Tuhan sendiri sudah membentuk, memperlengkapi diri manusia itu sejak semula dengan segala tugas dan tanggung jawab yang benar-benar secara natur, alami, lahiriah, ini sudah benar-benar sempurna menurut ketetapan Allah sejak dahulu. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menetapkan ada sifat-sifat perasaan-perasaan yang ada pada diri manusia yang harus sesuai dengan kebenaran Allah. Nah, misalnya seorang laki-laki harus dengan sifat maskulinnya, lalu perempuan juga harus dengan sifat femininnya. Maka tidak bisa diubah atau tidak bisa dibolak-balikan. Kalau kita bolak-balikan, maka ini adalah satu penyimpangan. Kalau kita membolak-balikan satu perasaan atau hal yang tidak seharusnya, apa yang ada pada laki-laki, tetapi perempuan mau. Begitupun, apa yang ada pada perempuan, laki-laki ini mau untuk dia punya hal itu. Nah, ini tidak bisa. Ini adalah satu bentuk penyimpangan. Jadi kaum LGBT memutarbalikan kenyataan lahiriah seorang laki-laki ataupun perempuan. Kenyataan lahiriah. Natur asli. LGBT memutarbalikan ini. Nah, dengan penyimpangan seperti ini, Bapak Ibu, saudara, kaum LGBT kemudian masuk di dalam hal yang menipu diri mereka sendiri. Jadi, dengan berbagai alasan, seakan-akan Tuhan itu salah menciptakan mereka. Ini orang LGBT berpikiran seperti itu. Mereka kemudian tidak jarang mau mempersalahkan Tuhan. Mereka mengatakan bahwa saya tidak ingin seperti ini, tetapi banyak dari mereka menikmati hidup di dalam penyimpangan itu. Mereka mengatakan bahwa saya tidak mau seperti ini. Tetapi di dalam kenyataannya mereka menikmati. Mereka menghidupi penyimpangan itu. Jadi yang salah di mana? Apakah mereka pantas menyalahkan Tuhan? Ketika mereka tahu mereka menyimpang, tetapi mereka bukan berbalik. Malah benar-benar pupuk hal demikian, penyimpangan itu ya. Bapak Ibu Saudara, maka kita melihat bahwa banyak juga kaum LGBT selalu ingin membenarkan diri. Mereka selalu ingin membenarkan diri dengan berbagai alasan. Mereka punya orientasi seksual yang tidak normal. Mereka tahu itu, hasrat homoseksual itu sangat tidak normal. Mereka tahu kalau kita tanya. Kalau kita tanyakan pada mereka secara langsung, kalau misalnya ada kenalan kita, lalu kita tanya, apakah hasrat seksualmu normal? Pasti mereka akan menjawab tidak. Mereka sadar. Tapi sekali lagi, mereka terus memupuk perasaan yang semakin membawa orientasi seksual mereka itu pada hal yang salah. Tahu menyimpang, tetapi tidak berusaha kembali. Dan firman Tuhan tidak pernah menyatakan bahwa Allah menciptakan satu hasrat homoseksual ya. Allah tidak pernah, Alkitab tidak pernah menyaksikan itu. Allah hanya mengatakan bahwa menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan tentu dengan sifat-sifat lahiriahnya itu tadi. Seorang laki-laki ya laki-laki dengan maskulinnya. Seorang perempuan ya dengan femininnya. Tidak ada yang kemudian seorang laki-laki menjadi seorang perempuan atau setengah-setengah seperti itu, tidak ada. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, banyak dari mereka juga berkata bahwa dirinya itu terjebak. Kalau kita lihat dalam kesaksian-kesaksian, mereka merasa bahwa dirinya itu terjebak dalam tubuh yang LGBT sering mengatakan ini. Misalnya, dia sebagai seorang laki-laki, tetapi di dalam dirinya dia merasa perempuan. Jadi LGBT merasa bahwa dirinya terjebak di dalam satu penciptaan yang salah. Padahal mereka lah ya tidak beres di dalam pemikiran atau perasaan mereka itu. Tapi malah mengatakan bahwa terjebak di dalam tubuh yang salah. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu. Lahirnya saja sebagai
seorang laki-laki, fisiknya laki-laki. Mereka seperti mengatakan demikian. Tetapi aslinya mereka bilang sifat-sifatnya kami perempuan. Ini contoh seorang yang LGBT khususnya di dalam gay seperti itu, atau seorang yang membuat diri seperti seorang perempuan. Maka ini kita melihat apa? Ada satu krisis identitas. Ada satu krisis identitas yang mereka ingin secara tidak langsung tunjukkan. Mereka krisis terhadap identitas ini. Padahal identitas lahiriah kita jelas. Saat kita dilahirkan, kita tahu jelas dari mana, dari alat reproduksi kita. Laki-laki dengan ciri khasnya, perempuan dengan ciri khasnya. Tetapi kenapa orang yang ada dalam LGBT ini kemudian krisis identitas? Begitu pula dengan perempuan yang merasa dirinya seorang laki-laki, yang menganggap dirinya sama dengan laki-laki. Nah, saya ingat dalam khotbah Pasun, walaupun ini mau secara langsung berhubungan atau tidak, Allah telah mencipta atau menata sesuatu, segala sesuatu dari yang tidak teratur menjadi teratur, ada di dalam keteraturan. Dari yang chaos kemudian menjadi hal yang indah. Tetapi kemudian manusia itu suka ada di dalam hal yang tidak teratur lagi. Jadi apa yang teratur, mereka kemudian putar balik untuk membuat itu tidak beraturan. Mereka sudah suka hidup di dalam hal yang kacau. Manusia suka hidup dalam kekacauan. Nah, ini juga yang kita lihat di dalam orang-orang atau kaum LGBT itu. Suka ada di dalam kekacauan. Tidak jelas. Krisis identitas. Ini kacau. Hal yang kacau bagi mereka. Maka orientasi seksual yang menyimpang ini menjadi dosa yang mengerikan. Suka ataupun tidak, kita harus tetap ada dalam keteraturan. Karena Allah membuat segala sesuatu sudah teratur. Tetapi setelah kita sadar dosa telah merusak. Namun kita sadar mau bagaimanapun hidup dalam keteraturan ini penting. Ini akan menahan hidup kita dari dosa yang lebih mengerikan lagi ketika kita ada dalam satu keteraturan. Mari kita lihat penyimpangan LGBT, next slide Pak. Nah, kekudusan seks dalam kehendak Allah dan penyimpangan seks kaum LGBT. Yang pertama, penyimpangan seks homoseksual merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang ada dalam Imamat 18. Imamat 18 ayat 22. Imamat pasal 18 ayat 22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Sekali lagi, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu satu kekejian. Lalu di dalam Imamat pasal 20 ayat 13 juga. Di dalam pasal 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka ditimpa kepada mereka sendiri. Jadi kita melihat bahwa penyimpangan seks kaum LGBT. Memang di dalam ayat sini kita lihat bahwa sepertinya yang dibicarakan laki-laki saja. Tetapi ayat ini bukan berarti tidak berlaku untuk perempuan yang tidur dengan perempuan juga. Jadi mau laki-laki tidur dengan laki-laki, perempuan tidur dengan perempuan, ini adalah satu kekejian. Ini tidur bukan dalam hal biasa ya, yang dimaksudkan. Bapak Ibu sendiri tahu tidurnya dalam hal apa. Sehingga ini menjadi satu kekejian. Nah, ketika segala bentuk hal yang menyimpang ini terus dibiarkan Bapak Ibu, terus dipupuk, terus dinikmati, maka kaum LGBT ini kemudian masuk dalam kondisi yang mendorong mereka untuk berani menikmati seks sesama jenis ini tanpa rasa bersalah sama sekali. Karena tadi mereka memupuk, menikmati diri mereka sebagai seorang LGBT. Tidak ada rasa bersalah sama sekali mereka menikmati seks sesama jenis. Mereka mulai melakukan apa yang tidak seharusnya mereka lakukan. Ini mereka berani untuk melakukan itu. Ini perbuatan dosa yang begitu mengerikan. Penyimpangan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kekejian. Tuhan menganggap ini, melihat ini sebagai satu kekejian. Keji ini kejahatan yang luar biasa Bapak Ibu. Lalu poin yang kedua kita lihat. Poin yang kedua adalah seks yang kudus dan benar ada di dalam pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kekudusan seks dalam kehendak Allah dan penyimpangan seks kaum LGBT, kita harus melihat
yang benar itu seperti apa? Yaitu seks yang kudus dan benar yang ada dalam pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Ini yang dikehendaki. Bukan hal yang kita lakukan lain daripada ini. Bapak Ibu Saudara, kaum LGBT ini tidak mau sadar ya. Mereka tidak ingin sadar. Nah, sekalipun, kalaupun mereka sadar, mereka tidak mau tahu tentang pelanggaran kekudusan yang sedang mereka lakukan. Kudusan seks yang Allah tetapkan. Apalagi kalau dia seorang LGBT yang Kristen. Dia mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Bukan dia tidak tahu. Pasti dia tahu. Ini satu pelanggaran, melanggar kekudusan seks yang Allah tetapkan dalam kehidupan manusia. Tetapi dia menikmati itu. Yang seharusnya terjadi, seks ini adalah seorang laki-laki dan juga seorang perempuan di dalam sebuah pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Tapi orang-orang LGBT lain. Nah, ini juga sekaligus harus menjadi pengingat bagi kita bahwa ini bukan hanya berlaku untuk kaum LGBT ya, tetapi untuk yang normal sekalipun, seks itu harus dilakukan di dalam pernikahan, bukan di luar pernikahan. Jadi berhati-hatilah atau menjadi pengingat bagi kita ketika kita mempermainkan seks, ini tidak kudus sama sekali di hadapan Allah. Tanpa pernikahan, kita mencoba seenak-enaknya melakukan seks dan sebagainya, seks bebas. Ini adalah prinsip yang salah. Ini orang yang tidak mengerti tentang kekudusan. Nah, seks harus dijaga. Kekudusan hidup kita harus dijaga sampai, maaf, bukan kekudusan hidup kita, tapi kekudusan kita di dalam menjaga seks kita, ini harus sampai di dalam, kita ada di dalam pernikahan yang benar-benar Tuhan berkati ya. Jadi, mau yang normal ataupun yang menyimpang, kekudusan seks ini harus dijaga. Tidak boleh asal-asal dipermainkan. Kalau tidak, ini dianggap sebagai satu hal yang tidak kudus. Seks di luar pernikahan ini adalah dosa persinahan. Jadi kita sedang bersinah ketika melakukan seks yang ada di luar pernikahan. Seks yang kudus, Bapak Ibu Saudara, merupakan seks yang sesuai dengan tujuan awal Allah bagi manusia. Lalu seks yang kudus ini harus sesuai dengan tujuan awal Allah bagi diri manusia. Jadi seks jangan hanya dilihat sebagai satu kehidupan saja, lalu memperlakukan seks sebagai alat pemuas nafsu, tidak demikian. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Kejadian pasal 2 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istri itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak Ibu Saudara, ketika manusia jatuh di dalam belum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa tidak ada rasa malu ya, karena mereka memang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi seorang suami istri. Jadi tidak ada lagi yang namanya rasa malu, sekalipun aurat mereka itu tidak tertutupi. Ini sebelum jatuh dalam dosa. Ini sebagai tanda bahwa apa? Mereka ada di dalam kekudusan seks yang memang Allah tetapkan bagi manusia. Jadi sekalipun sama-sama telanjang, tetapi tidak ada rasa malu. Tidak ada yang mengatakan bahwa lihat, tidak ada Adam melihat Hawa kemudian kaget, kok Hawa telanjang, atau Hawa melihat Adam sebaliknya seperti itu. Tidak ada ya, karena ini adalah di dalam satu ketetapan Tuhan. Dan ini ketika mereka belum berdosa sama sekali. Jadi mereka tidak merasa malu. Lalu juga tidak ada di dalam tanda kutip, maaf, nafsu yang membabi buta yang terdapat pada diri Adam dan Hawa pada masa mereka sebelum jatuh dalam dosa ya. Tidak ada nafsu yang membabi buta ketika mereka melihat diri mereka saling telanjang. Tidak ada. Karena memang mereka ada di dalam jalur kebenaran dan hidup dalam kekudusan sesuai dengan perintah Tuhan. Ini mereka belum jatuh dalam dosa. Maka kebenaran sesuai perintah Tuhan membuat Adam dan Hawa sebagai suami istri hidup dalam seksual yang indah. Hidup dalam kehidupan seksual yang indah. Lalu di dalam kebahagiaan. Karena mereka belum dikuasai dosa saat itu. Saat kita membaca kejadian 2 ini, mereka belum dikuasai dosa. Mereka ada dalam satu kekudusan. Jadi seks sejak awal ini bukan sesuatu yang kotor dan menjijikan.
Jadi kalau orang yang memang pada dasarnya adalah otak yang ngeras seperti itu istilahnya, atau orang yang nafsunya membabi buta, dia akan melihat seks sebagai hal yang kotor dan menjijikan, padahal dia sendiri yang melihat itu. Dan dia sendiri yang membuat stigma-stigma yang tidak benar seperti itu. Karena memang dirinya yang ada kesalahan. Tapi kalau orang yang benar-benar sesuai dengan kebenaran, lalu dia melakukan seks di dalam pernikahan yang memang benar-benar Tuhan kehendaki, dia tidak melihat ini sebagai hal yang kotor dan menjijikan. Karena memang sudah waktunya. Dan jauh sebelum Allah merancang adanya seks dan hubungan seksual bagi manusia, ini saat manusia belum jatuh dalam dosa ya, maaf. Dan ini sebagai karya Tuhan. Ini seks sebagai karya Tuhan bagi diri manusia. Tuhan menciptakan seks bagi manusia agar mereka menikmati kekudusan Tuhan itu seperti apa. Menikmati relasi yang indah itu seperti apa. Nanti ini akan dibahas di poin yang selanjutnya. Seks adalah hal yang indah dan menyenangkan bagi setiap orang yang berhak menikmati. Seks adalah hal yang indah dan menyenangkan bagi orang yang berhak atau sudah berhak menikmati di dalam pernikahannya. Namun tindakan seks yang ada di luar pernikahan bagi pasangan yang tidak sah, apalagi pasangan sesama jenis seperti kaum LGBT, ini perbuatan yang menjijikan bagi Tuhan. Dan ini mendatangkan murka atas diri kita sendiri. Jadi sampai sini kita harus memahami seks sebagai ciptaan atau anugerah Allah yang baik, yang kudus, dan juga indah bagi manusia. Seks bukanlah dosa kalau ada dalam kekudusannya. Jadi kita melihat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 4, ini semakin menguatkan kita. Ibrani pasal 13 ayatnya yang keempat. Ibrani pasal 13 ayatnya yang keempat. Dikatakan bahwa hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesinah akan dihakimi oleh Allah. Jadi ketika kita membaca ayat ini, berbagai perilaku seks yang tidak kudus, sekali lagi bukan hanya homoseksual, tetapi juga termasuk kita yang ada dalam seks yang normal sebelum menikah, lalu untuk juga para penjahat kelamin, lalu untuk juga orang-orang yang suka melakukan masturbasi, onani dan sebagainya, ini sangat ditentang oleh Allah. Ini harus dijaga sampai ada di dalam satu perkawinan ya, satu pernikahan yang Allah kehendaki. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga Pak. Seks menjadi anugerah untuk menjalankan mandat Allah. Ini poin yang ketiga kita lihat. Kita belajar dari kekudusan seks dalam kehendak Allah dan penyimpangan seks kaum LGBT. Kita melihat seks sebagai anugerah untuk menjalankan mandat Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai ayat 28, di minggu yang lalu, penginjil Surya sudah membahasnya secara detail, dia menjelaskan. Maka jelas, kalau kita melihat ayat di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, ini kita melihat bahwa Allah hanya menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang namanya Allah ciptakan seorang yang setengah laki-laki, setengah perempuan. Atau waria, wanita pria itu. Tidak ada. Allah tidak menciptakan hal yang demikian. Ini sudah final atau sudah yang paten. Laki-laki ya laki-laki, perempuan, perempuan. Ini yang Allah ciptakan. Tidak ada setengah-setengah. Tidak ada sebagian dirinya perempuan, sebagian dirinya laki-laki ya. Jadi ciptaan Allah semuanya sungguh amat baik. Kita tahu itu. Allah menciptakan sungguh amat baik. Karena Allah kita begitu sempurna. Maka di dalam kesempurnaan Allah, ketika kita melihat diri kita sebagai orang yang seorang LGBT melihat dirinya sebagai ciptaan yang kurang sempurna, maka permasalahannya ada pada dirinya dia, bukan pada Allah. Allah begitu sempurna dan ciptaannya sungguh amat baik. Akan sempurna juga ketika dia menciptakan. Tapi pada orang LGBT melihat dirinya sebagai ciptaan yang begitu tidak sempurna, ada kekurangan, karena memang dia sendiri senang untuk ada di dalam hal demikian. Dia sendiri yang mau menghidupi penyimpangan itu. Bapak Ibu Saudara, kita begitu sempurna ya, maka Allah tidak mungkin salah menaruh orientasi seksual juga pada diri manusia. Allah tidak mungkin salah menaruh
orientasi seksual, kecenderungan seksual, tidak mungkin salah menaruh. Karena apa? Karena tubuh, seks, kepuasan seksual, jenis kelamin manusia, laki-laki dan perempuan hanya ada dua. Ini tidak seperti di Thailand yang mengaku ada 18 atau mungkin lebih daripada itu. Kita tidak sama. Kita memakai Alkitab kebenaran. Jenis kelamin hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Jadi pada dasarnya tubuh manusia, seks kepuasan seksual ini jenis kelamin manusia diciptakan Allah dengan sangat baik ya. Ini harus kita ingat. Dengan sangat baik, dengan tujuan yang baik juga. Tujuan yang baik untuk apa? Untuk menjalankan mandat Allah. Nah, sebelum kita melihat mandat Allah, kita harus mengerti bahwa Tuhan memberikan manusia gender atau orientasi seksual sebagai laki-laki dan perempuan di dalam kedaulatannya. Jadi Tuhan menjadikan Adam dan Hawa sebagai pasangan yang masing-masing diberikan alat reproduksi dan orientasi seksual yang berbeda. Dari perbedaan ini kemudian mereka bersatu. Ada di dalam pernikahan itu. Mereka diberkati oleh Tuhan. Dari perbedaan mereka kemudian disatukan. Bersatu untuk saling apa? Memperlengkapi lagi. Dan di dalam saling memperlengkapi ini, mereka menjalankan mandat Allah itu. Mandat Allah di dalam firman Tuhan untuk apa? Untuk beranak cucu. Kalau di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai ayat 28 kita melihat bahwa mandatnya adalah untuk beranak cucu, memenuhi dan menaklukkan bumi ya. Memenuhi bumi dan taklukkan bumi itu. Jadi mereka secara bersama menjalankan mandat ini. Dan ini model pernikahan yang sah. Kembali lagi kalau di poin yang kedua, ini model pernikahan yang sah di mata Tuhan. Nah, tidak seperti kaum homoseksual yang memperjuangkan untuk berpasangan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, untuk kemudian menikah, mereka berjuang untuk hal ini. Ini semangat yang berbeda dari apa yang ada pada kebenaran. Dan ini bukan apa yang ada pada mandat Allah. Mereka berjuang untuk menikah sesama jenis. Ini tidak ada sama sekali mereka mau melakukan mandat Allah. Tidak bisa. Untuk beranak cucu tidak mungkin lagi. Karena pasangan mereka sudah sejenis. Tidak saling melengkapi juga. Lalu tidak saling sejalan juga untuk bisa menghasilkan sebuah keturunan. Tidak bisa. Karena alat reproduksinya sama. Mana mungkin homoseksual bisa menghasilkan keturunan. Maka ini penyimpangan. Sekali lagi, pasangan yang benar di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, harus satu laki-laki dan satu perempuan. Tidak ada dua laki-laki atau dua perempuan dan sebagainya, atau satu laki-laki, 5 perempuan, tidak ada. Ini bukan ajaran Kristen. Ini ajaran yang lain. Bukan ajaran Kristen ya, kalau satu laki-laki, 5 perempuan atau lebih. Yang di dalam kekristenan Allah tetapkan, pernikahan hanya boleh satu laki-laki dan satu perempuan. Tidak lebih daripada itu. Ini pasangan suami istri. Tujuan Allah dalam seks, Bapak Ibu, untuk menjalankan mandat Allah, beranak cucu memenuhi bumi, ini harus kita ingat. Nah, LGBT, satu perbuatan menyimpang dari natur manusia yang sesungguhnya harus mereka kerjakan. Kita lihat jauh ke depan. Kalau kita lihat jauh ke depan ya Bapak Ibu, LGBT ini benar-benar satu penyimpangan untuk melawan Tuhan. Tujuan awal Tuhan untuk manusia, mereka ingkari. Mereka lawan. Mereka putar balikan sekali lagi. Nah, LGBT ada karena terbiasa dengan penyimpangan sampai mereka tidak sadar. Mereka ini ada terbiasa dalam penyimpangan sampai mereka sendiri tidak sadar kalau apa yang mereka lakukan ini penyimpangan yang keji di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai. Mereka ada dalam LGBT ini tidak lagi takut akan Tuhan. Allah menghendaki pasangan suami istri laki-laki dan perempuan, tetapi mereka melakukan hal yang beda. Lalu poin yang keempat. Hal yang keempat, kekudusan seks dalam kehendak Allah. Kekudusan seks memperlihatkan keindahan relasi yang mendalam dan tanpa batas dengan Tuhan. Nah, hubungan seks di antara laki-laki dan perempuan, Bapak Ibu, di dalam pernikahan, ini merupakan gambaran ikatan perjanjian Allah dengan umatnya. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan ini sebagai model gambaran paling ideal untuk hubungan yang indah antara Kristus dan juga gerejanya. Jadi ini model paling ideal dan sudah paling yang terbaik ada gambarannya di dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Ini tidak menggambarkan Kristus dengan gerejanya sama sekali. Karena Kristus digambarkan sebagai mempelai laki-laki.
Dan gerejanya, umatnya digambarkan sebagai mempelai perempuan. Jadi gambaran yang paling ideal ketika kekudusan seks dalam kehendak Allah mau mengajarkan kita untuk melihat keindahan suatu hubungan atau relasi tanpa batas, relasi tanpa sekat bersama Tuhan yang ada di dalam suatu pernikahan yang kudus. Nah, Rasul Paulus di dalam Efesus mengatakan, coba kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Efesus, surat Efesus pasal 5 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ini Rasul Paulus tentu mengutip dari yang ada dalam Kejadian juga. Jadi, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi jelas, Tuhan memakai gambaran pernikahan untuk menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat. Nah, di dalam hubungan ini, Kristus dan gerejanya atau umatnya atau jemaatnya yang penuh dengan keintiman yang menjadi satu, bahkan istilah satu daging, ini semakin memperlihatkan jelas gambaran bahwa sesudah sebuah kedekatan, sebuah kedekatan, persatuan, tidak ada lagi pemisah di dalamnya ketika menjadi satu daging. Tidak ada pemisah. Maka betapa indahnya ketika relasi dengan Tuhan, ini ada di dalam satu kesatuan yang tidak ada pemisahnya. Dan ini kita semua rindukan tentu. Ini ada di dalam model pernikahan yang lawan jenis, bukan sejenis. Allah memiliki tujuan mulia untuk menciptakan seks bagi manusia, Bapak Ibu, saudara, supaya manusia tertarik terhadap lawan jenis. Seks diberikan untuk kelangsungan hidup manusia dan Allah memberikan seks kepada laki-laki dan perempuan sebagai satu cara untuk menyatakan cinta kasihnya. Cinta kasih yang penuh satu sama lain. Dan gereja Tuhan bersama dengan Kristus ini benar-benar tercermin. Ada kasih di dalam relasi itu yang benar-benar kuat. Relasi kasih yang penuh daripada Kristus untuk gerejanya. Ini ada di dalam model pernikahan laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu saudara, kaum LGBT melawan Tuhan dengan upaya melakukan hubungan yang tidak sejenis itu. Nah, dorongan kejahatan yang dikuasai oleh nafsu yang mereka lakukan, ini benar-benar memperlihatkan bahwa mereka ada di luar Kristus. Mereka tidak ingin bersatu dengan Kristus sama sekali. Mereka lebih senang mengikuti kedagingan mereka, tertarik di dalam dunia yang dunia inginkan untuk memuaskan diri mereka sendiri. Maka mereka sedang mencoba melawan Kristus. Atau mereka sedang ingin tidak bersatu dengan Kristus, para kaum LGBT. Karena mereka melanggar kekudusan seks yang seharusnya. Gambaran yang seharusnya mereka tolak. Mereka melakukan hal yang lain. Mereka tersesat, terhilang. Penyimpangan yang mereka lakukan ini membuat mereka kehilangan relasi dengan Tuhan. Semakin mereka hilang daripada hadapan Tuhan, makin tersesat, maka mereka akan terputus juga. Ada jarak di antara diri mereka dengan Allah. Maka mereka menikmati penyimpangan mereka. Karena jarak. Mereka senang ada di dalam jarak, sehingga mereka menikmati penyimpangan yang mereka lakukan. Adam dan Hawa menyatakan hubungan yang jelas. Ini harus kita ingat itu baik-baik. Hubungan yang jelas dan pernikahan, hubungan yang jelas juga antara Kristus dan gerejanya terlihat tercermin dalam relasi yang benar ini ya. Lalu implikasinya, kita masuk di dalam implikasinya apa? Implikasinya apa? Seks seringkali disalahartikan atau punya stigma-stigma yang buruk di dalam masyarakat pada umumnya, di dalam kalangan masyarakat, ada yang menganggap bahwa seks itu tabu dan juga kotor. Jadi, seks kadang-kadang disalahartikan sebagai hal yang tabu dan kotor. Maka ini menjadi salah satu penyebab mengapa para orang tua kemudian malas juga mengajarkan atau tidak mengajarkan pendidikan seks terhadap anak di dalam rumah. Lalu kemudian juga gereja juga kemudian kurang mengkhotbahkan tentang
seks atau kekudusan seks itu, gereja kurang mengkhotbahkan hal ini. Maka ini secara hubungannya kalau kita lihat di dalam artiannya seperti ini, kalau jarang dikhotbahkan, kalau jarang diajarkan terhadap anak, maka orang bisa mempunyai konsep yang keliru tentang seks. Maka tidak heran kalau ada yang kemudian juga menyimpang, seksnya menyimpang, karena dia tidak mendapatkan pengajaran seks yang baik. Maka kaum LGBT mungkin mereka juga bisa menyimpang karena mereka tidak mengerti sama sekali tentang pendidikan seks yang baik. Selain karena mereka mau ya ada tapi karena mereka juga tidak mengerti tentang pendidikan seks yang baik seperti apa, apalagi kalau dia seorang Kristen, tapi lalu dia menjadi seorang LGBT, ini karena mungkin juga karena kurang diajarkan. Hampir di gereja-gereja tidak mengajarkan tentang seks. Ini yang menjadi hal yang menyedihkan juga, satu hal yang menjadi tamparan keras bagi gereja seharusnya untuk lebih memperhatikan, untuk mengajarkan tentang seks ini. Lalu yang kedua, umat Tuhan, apalagi gereja ini harus berani mengambil sikap yang tegas. Kita harus berani mengambil sikap yang tegas untuk menolak hubungan sesama jenis. Apapun alasannya. Kita harus berani dengan tegas menolak hubungan sesama jenis yang diperlihatkan oleh kaum LGBT. Kita menolak alasan apapun mereka di balik orientasi homoseksual mereka, ini kita tolak. Dan kita tidak bisa menutup mata. Sekalipun banyak gereja sudah kehilangan arah ya. Banyak gereja sudah menyimpang di dalam hal yang seharusnya. Banyak gereja-gereja kita lihat sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Mereka meresmikan atau mau memberkati orang-orang yang pasangan sesama jenis. Gereja-gereja sudah, banyak gereja-gereja yang sudah menyimpang. Mereka mendukung pernikahan sesama jenis dengan alasan kasih, dasar kasih, ataupun hak asasi manusia. Kadang-kadang gereja mau mendukung hal ini karena hal demikian. Nah, kasih yang demikian mendukung hal yang salah, ini bukanlah kasih yang berasal dari Allah. Apakah Allah mengajarkan hal kasih yang menyimpang? Tidak, sama sekali. Kasih dari Allah adalah kasih yang benar, kasih yang murni, kasih yang harus sesuai dengan kebenaran. Kalau kasih itu menyimpang, maka ini bukan kasih yang daripada Allah. Bukan kasih yang berasal dari Allah. Dan benar-benar menyedihkan orang Kristen yang punya orientasi ini, homoseksual itu. Ini sangat menyedihkan juga bagi kita. Dan ini kita tidak bisa menerima begitu saja. Kita tolak perbuatan mereka itu. Lalu yang ketiga adalah salah satu hal yang bisa gereja lakukan para hamba Tuhan adalah memberikan pengajaran mengenai seks yang alkitabiah kepada semua anggota. Implikasi yang ketiga. Gereja harus, para hamba Tuhan harus dengan tidak melalaikan untuk memberikan pengajaran seks yang alkitabiah ini. Seharusnya kita harus memberikan hal-hal demikian. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan juga harus berani memberikan pengajaran. Walaupun orang menganggap itu sebagai hal yang tabu kalau ada yang menganggap seperti itu, Pak. Sekalipun seks itu pada kenyataannya bukan hal yang tabu. Jadi pengajaran yang sesuai dengan alkitabiah tentang seks ini memberikan pengertian yang benar. Memang Alkitab bukan buku seks ya, tetapi di dalamnya terdapat sebuah ajaran atau ajaran-ajaran yang benar tentang seks itu seperti apa yang seharusnya. Orang-orang Kristen yang kemudian menyimpang, gereja-gereja yang kemudian menyimpang di dalam hal seksual ini, karena mereka tidak pernah mau memperhatikan tentang seks itu. Seks yang kudus seperti apa, tidak pernah mau digali dengan baik. Mereka mengabaikan pengajaran seksualitas. Mengapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk apa? Gereja kurang menekankan hal itu. Tidak memandang sebagai hal yang penting. Lalu yang terakhir. Nah, kita menolak penyimpangan LGBT tetapi merangkul mereka untuk kembali pada kebenaran Allah. Maksudnya apa? Penyimpangan yang kaum LGBT lakukan, ini kita tolak. Tetapi orangnya kita rangkul kembali. Kita bukan menolak orangnya, tetapi kita menolak adalah perilakunya. Penyimpangannya yang kita tolak, tidak bisa terima, ini kita tidak bisa tolerir atau toleransi. Kita tolak hal demikian, tetapi orangnya bukan orang yang kita tolak. Orangnya kita terima, kita rangkul kembali. Dengan tujuan apa? Supaya kita mau mereka kembali ada di dalam kebenaran. Mereka kembali di dalam pengajaran yang benar.
Kita membantu mereka untuk kita membantu mereka, membimbing mereka kembali kepada kebenaran Tuhan. Memang sulit, pasti sulit untuk membawa kembali orang-orang yang ada di dalam penyimpangan seksual seperti LGBT ini. Memang sulit. Ini satu PR yang begitu, satu PR yang keras ya, atau sulit untuk ditaklukkan. Tetapi gereja tidak bisa menutup mata. Kita sebagai umat Tuhan, kita tahu kebenaran, kita tidak bisa menutup mata. Kita rangkul kembali mereka. Kita mau bersama agar mereka itu kembali tahu ya kebenaran Tuhan itu seperti apa yang Tuhan inginkan bagi setiap manusia, bagi seorang laki-laki ataupun perempuan. Jadi kita tidak bisa membiarkan mereka ada dalam penyimpangan terus-menerus. Ini kita harus berusaha. Dan kita juga tetap harus percaya bahwa ketika mereka bertobat atau ketika mereka mau menerima Tuhan dengan benar, pasti mereka akan menerima keselamatan. Sekalipun mereka sudah pernah melakukan dosa yang begitu keji ya, tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan memberikan keselamatan bagi orang-orang yang mau menyesali, mau datang kembali. Kita doakan terus mereka. Sebagai umat Tuhan, terus doakan, terus gumulkan juga bersama kita mengingat mereka agar orang-orang yang ada dalam penyimpangan LGBT ini kemudian kembali di dalam seks yang benar, tidak lagi dalam seks-seks yang menyimpang sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pengajaran yang boleh Tuhan izinkan untuk kami belajar bersama, untuk kami mendengarkan bersama. Biarlah setiap pengajaran yang telah kami terima tentang kekudusan seks dan juga penyimpangan daripada kaum LGBT ini boleh benar-benar kami mengerti dengan baik, dan juga kami kembali merangkul orang-orang yang masih ada terjebak di dalam penyimpangan seksual kaum LGBT ini ya Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, berikanlah kami hati yang mau melayani mereka dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan sebagai umat Tuhan yang ingin bersama ada dalam satu persekutuan dengan Kristus yang indah, tidak lagi di dalam penyimpangan-penyimpangan. Berkati untuk sesi selanjutnya, kiranya hamba-Mu boleh diberikan kekuatan, kemampuan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan mengenai seksualitas dari perspektif ajaran Alkitab. Tadi sudah disinggung bahwa kelemahan daripada gereja adalah tidak mengajarkan mengenai seks dengan baik secara biblikal. Nah, mari saudara-saudara saya ajak kita melihat di dalam Alkitab kita. Pertama di dalam Ulangan pasal yang ke-20. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-20. Kayaknya saya salah ya. Keluaran. Bukan Ulangan. Keluaran. Ya. Keluaran 20. Ini saya tulis sini. Keluaran 20 ayat yang ke-14. Ya. Jangan berzina. Nah, ini gampang sekali kan ya. Saudara paling ingat dengan ayat ini. Yang kedua, saudara, mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Injil Matius pasal yang ke-5, ayat 27 dan 28. Injil Matius pasal yang 27 dan 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, saudara-saudara, persoalan seksual di dalam Alkitab itu bukan cuma sekedar tindakan jasmani, tetapi saudara dalam bentuk imajinasi pun itu sudah termasuk perzinahan. Saudara, di dalam kekristenan, Alkitab mengajarkan itu sampai ke yang paling dasar, yaitu sampai cuman di dalam imajinasi saja, itu sudah berdosa. Maka saudara-saudara, iblis atau malaikat
menjadi iblis itu karena juga keinginan. Maka keinginan saudara dan saya harus waspada. Keinginan itu kalau saudara tidak kontrol, saudara pupuk, maka itu akan melahirkan dosa. Kalau saudara dan saudara lakukan itu terus-menerus, saudara akan melahirkan maut. Itu kata Yakobus. Maka demikian juga di dalam seksual. Saudara, waktu kita melihat seorang, waktu kita melihat, saudara hati-hati. Ini tidak ada saudara yang tahu kecuali engkau dan Tuhan yang tahu. Waktu kita lihat, saudara mulai membayangkan seandainya, seumpama, misalkan saya tidur dengan dia, saya bersekutu dengan dia, saya menikmati tubuhnya, itu sudah dosa di mata Tuhan. Jadi saudara-saudara, persoalan seksual ini saudara, itu tidak mudah dan tidak berakhir sampai manusia itu menghadap Tuhan. Jadi persoalan seksual sekali lagi, itu dialami semua orang, setiap manusia, tidak ada pengecualian, termasuk saudara dan saya. Maka Alkitab mengatakan hati-hati dengan apa? Matamu. Kalau matamu gelap, maka seluruh tubuhmu juga akan gelap. Tetapi jika matamu terang, maka seluruh hidup kita juga diterangi. Demikian juga di dalam dunia seksual kita. Maka jika seksual kita, pikiran kita tidak dikuduskan oleh Tuhan, pengertian kita tidak disucikan dan dimurnikan, dipimpin oleh terang firman Tuhan, maka ini membawa kegelapan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka mari kita melihat prinsip-prinsip seksual yang pertama, saudara-saudara, itu dari Tuhan. Seks itu dari Allah sendiri. Allah yang memberikan desire. Allah yang memberikan keinginan itu. Keinginan itu dari Tuhan. Kalau ini dari Tuhan, maka saudara-saudara turunkan. Allah itu baik. Dengan demikian, kalau ini dari Tuhan, seks pun itu baik. Karena memang seks itu baik untuk menjalankan mandatnya Tuhan, untuk menjalankan rencananya Tuhan. Dengan demikian saudara dan saya bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan juga. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, karena kejatuhan itu semua manusia sudah berdosa, sehingga ini tidak dipakai untuk kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan. Saudara masih ingat kalimat Tuhan, rancanganku bukan rancangan apa? Kecelakaan. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, tetapi Tuhan merancangkan satu rancangan yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera itu. Tetapi sekali lagi, karena fall, karena kejatuhan, sehingga manusia tidak lagi melihat itu kebaikan. Tidak lagi melihat kebaikan daripada Tuhan. Sehingga mereka memperalat, mereka melakukan yang tidak lagi sewajarnya, kata Alkitab. Mereka melakukan hubungan yang tidak wajar antara laki-laki dengan laki-laki. Berarti kita tahu di sini yang wajar itu antara laki-laki dan perempuan. Alkitab mengajarkan laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, menjadi dua, menjadi satu. Jadi kalau ini homoseksual ya dilakukan, maka ini sama saja, ini disebut dengan penyimpangan. Ini penyimpangan. Dan sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, itu sudah dosa. Itu dosa. Maka saudara-saudara dan saya perlu sadar itu. Seksualitas itu dari Allah. Maka saudara-saudara, konsekuensinya
tujuannya juga untuk apa? Karena ini dari Allah, maka untuk Allah. Harus untuk menyatakan kemuliaannya Allah. Tetapi saudara-saudara, seringkali manusia menikmati itu untuk dirinya sendiri. Mereka tidak lagi peduli dengan ketetapan Allah, dia tidak peduli rencana Allah. Nah, Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan, dengar kalimat ini baik-baik, saudara. Tuhan ciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, lalu mereka menjadi satu daging untuk melanjutkan creation atau apa itu? Kelanjutan daripada pencipta. Sehingga itu menjadi procreation, kelanjutan daripada apa? Penciptaan Allah itu. Tetapi kalau homoseksual, bagaimana bisa procreation? Ya. Dia tidak bisa. Maka manusia tidak memikirkan tujuan daripada Allah untuk memenuhi bumi itu, tetapi dia hanya untuk nafsunya. Dan keberdosaan ini mendorong dia untuk dia mau menikmati dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, nanti kita akan lihat juga. Kalau ini seksual dari Allah, maka bukan cuma baik, bukan cuma untuk Allah, tetapi ada pertanggungjawaban kepada Allah. Saudara dan saya akan diminta mempertanggungjawabkan. Karena ada tugas, ada misi yang saudara dan saya kerjakan. Tetapi sekali lagi, saudara-saudara, kalau homoseksual, bagaimana saudara bisa mempertanggungjawab menjalankan misi yang Tuhan kerjakan itu? Nah, ketika Tuhan memberikan perintahnya, Tuhan memberikan misinya, Tuhan juga itu dengan karunia-karunia, melengkapi itu dengan talent, Tuhan melengkapi itu. Maka saudara, termasuk organ-organ seks kita itu sehingga penis untuk vagina itu satu. Dan ketika penis melakukan penetrasi ke dalam vagina, vagina akan mengeluarkan yang namanya cairan apa, lubrikan apa itu, pelumas, ya, pelumas. Tetapi homoseksual, saudara, sekali lagi yang di dalam sesi saya sebelumnya, mereka memanipulasi. Mereka memasukkan penis dalam bubur. Bubur bukan itu. Apa ini? Seks. Dan di dalam vagina, saudara, di dalam vagina itu terdapat sel-sel yang itu mempunyai sensor untuk kenikmatan itu, sehingga sensor-sensor itu mengeluarkan lubrikan gitu, apa itu, pelumas. Demikian juga penis itu di dalamnya mempunyai sensor-sensor khusus sekali yang sangat sensitif, sehingga dari situ nanti memunculkan hormon dan memproduksi akhirnya sperma itu. Tetapi mereka memanipulasi. Mereka memasukkan tempat yang bukan tempatnya di dalam bubur. Lalu mereka masuk ke bubur. Maka cara memanipulasi lagi dengan apa? Pelumas. Mereka pakai pelumas, pakai lubrik. Maka saudara-saudara, saya pernah di dalam seminar seks itu pernah ditanya, saudara-saudara ya, boleh nggak kita hubungan seks itu dengan apa? Misalnya oral seks dengan apa, doggy style dan lain sebagainya. Saya pernah ditanya itu. Dan saudara-saudara, ya persoalannya bukan boleh atau nggak boleh. Persoalannya adalah apakah itu sudah pada tempatnya atau tidak. Pertama, apakah itu dilakukan di dalam wadah yang memang Tuhan mau, yaitu apa? Suami istri, pernikahan. Tidak boleh. Lalu berikutnya, saudara,
perhatikan baik-baik. Manusia satu-satunya waktu melakukan hubungan seks itu berhadapan-hadapan. Kalau saudara lihat binatang selalu apa ini? Jantan dan betinanya di bawah. Ini mau bicara apa? Dominasi. Dan saudara perlu belajar di dalam dunia binatangan, kehewanan. Dominasi. Siapa yang menjadi dominasi? Alpha male, dia menjadi apa itu? Pejantan. Dia yang menaungi female-female yang lainnya. Saudara nanti belajar apa? Gorila, simpanse, babon, singa, kuda, apapun. Nah, hanya manusia yang hadap-hadapan. Itu mau bicara tentang apa? Kesetaraan. Kesetaraan. Dan saudara, kalau saudara nanti berbicara lebih detail lagi mengenai organ-organ alat-alat kelamin seks, itu saudara memang di daerah-daerah tertentu itu ada sense apa itu yang membuat manusia itu merangsang. Tetapi saudara-saudara, yang paling kunci dan yang selalu disalahgunakan adalah perasaan. Saudara kalau sudah perasaan, memang ada kebenarannya, tapi kebenarannya itu diselewengkan. Saudara kalau ada perasaan, kesenggol aja saudara apa? Merinding, betul nggak ya? Ya mungkin merangsang malah. Ya. Saudara nggak usah kesenggol, pasang aja sisip. Makanya saudara kalau lihat itu di TV-TV, saudara lihat itu di begitu lihat apa namanya artis itu sampai dia rela apa saja, betul. Maksudnya ketika ada sentuhan-sentuhan itu bisa klub-klub, khususnya wanita. Kelemahan dari wanita adalah di sentuhan, belayan. Kalau engkau jarang dibelai oleh ayahmu, maka engkau sulit membedakan belayan ini belayan yang kasih sayang atau belayan ini belayan yang nafsu. Sehingga engkau ketika dibelai sebentar saja lama laki-laki, meskipun laki-laki itu mahasiswa STT, engkau sudah kelep-kelep sudah. Engkau tidak bisa membedakan ini nafsu. Saudara nangkep. Maka itu sebabnya saya sering mengingatkan anak perempuan, kita kalau mempunyai anak perempuan, sering-seringlah engkau belai. Khususnya waktu dia usia remaja. Waktu usia remaja, engkau sering belai. Waktu dia mulai menginjak pemuda, engkau tunjukkan belayan yang itu dari kasih. Sehingga waktu anakmu perempuan dibelai sama laki-laki yang apa itu? Yang apa? Yang playboy, yang gudal lah ya, apa gitu ya bahasanya, pokoknya apalah ya. Mereka punya kan, wah ini kok beda ya dengan belayan yang dia pernah rasakan dari bapaknya. Maka kalau anakmu perempuan jarang dibelai, ya jangan kaget, jangan kaget. Saya punya anak, ya, dan anakku enggak jelek-jelek, anakku lumayan. Ini anak kandung ya. Saya juga punya anak perempuan yang banyak gitu ya, anak-anak mahasiswa. Tapi kalau anak kandung itu saya belai. Saya belai. Kalau anak mahasiswa saya nggak berani belai. Kalau saya belai nanti saya yang dibelai, saudara ya, tak boleh. Tak bisa. Jadi saudara, itu sentuhan itu bisa membuat saudara terasa. Maka banyak pertanyaan tentang seks kita nggak bisa cover hari ini. Tetapi saudara, jika itu tidak pada tempatnya, itu sudah penyimpangan, itu sudah penyelewengan, sudah tidak benar. Ya, kalau saudara belajar mengenai harmatologi, apa yang tidak sesuai dengan itu sudah dosa. Maka engkau menggunakan kelaminmu, kita menggunakan seksual kita tidak pada tempatnya, itu sudah masuk kategori apa? Dosa.
Jadi saudara-saudara, nah saya waktu ini di Sulawesi Selatan juga pernah saudara ditanyain saudara ya mengenai ini, lalu semua pada cekikian dan malu gitu ya. Apakah waktu kita hubungan suami istri boleh nggak doggy style? Saudara, saudara kalau dengan suami istri ya mau style apa saja boleh. Saudara nangkep? Tetapi kalau bukan sama istri, mau style yang benar pun tidak boleh. Saudara nangkep prinsip. Jadi saudara kalau dengan suami istri, saudara boleh. Itu memang wadah yang disediakan oleh Tuhan. Saya pernah membimbing pasangan ya, kebetulan yang suaminya itu teman saya juga. Lalu suami istri ini menikah, ya, nggak punya anak. Lalu kami bicara-bicara. Lalu saya tanya kepada dia, ini kita suami istri, saya tanya, kalian hubungan seksnya bagaimana caranya? Wah, dia sipu-sipu malu. Lalu yang suaminya bilang, waduh Bapak, kok tanya begitu sih tuh? Saya bilang, saya nanya jujur, kamu gaya apa saja? Wah, saudara. Lalu saya kasih tahu, silakan pakai gaya apa saja. Dan nggak boleh. Karena engkau ada di dalam pernikahan. Tapi kalau kau nggak ada pernikahan, mulai saja boleh tadi. Mulai saja ini anak orang. Saya sering ingatkan kepada anak saya, anak kandung juga. Dan saya anak mahasiswa saya juga. Gitu ya. Saya bilang, kamu ini anak orang. Nggak boleh asal peluk-peluk, belai-belai. Nggak boleh asal. Saudara harus bertanggung jawab. Apalagi sudah peluk-peluk, belai-belai, peluk di IG. Nanti kalau nggak jadi malu kamu tahu nggak? Lalu di-delete gitu ya. Oh, sudah tahu peluk-peluk gitu ya. Jadi saudara-saudara lebih baik kan, apalagi anak muda, apa upload gitu ya. Kadang-kadang kita ya sudah apa, ya memang jablay saudara ya. Itu jarang dibelai gitu ya, jablay itu. Jadi saudara-saudara ini bisa maka kita memberikan peringatan ya, perumpamaan tentang talenta. Masih ingat ya, perumpamaan tentang talenta yang akhirnya ada penghakiman akhir, saudara. Masih ingat nggak? Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Sama, saudara. Ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Jadi saudara dan saya tidak boleh mempermainkan. Yang berikutnya, seksualitas itu dari Tuhan. Betul. Dan itu nikmat. Betul. Dan nikmatnya, saudara, dengar kalimat ini, nggak akan pernah habis-habisnya. Seperti kasih karunia Tuhan yang nggak pernah habis, selalu baru setiap saat. Nah, kenikmatan seks itu memang, saudara, itu akan selalu membawa kenikmatan yang baru sekaligus lupa. Bingung ya? Nikmat yang baru tapi sekaligus lupa. Saudara akan teringat dengan kenikmatan itu sekaligus lupa sehingga mendorong untuk saudara melakukan lagi. Lakukan lagi. Lakukan. Sehingga itu saudara nanti masuk di dalam, saudara jangan lupa ya, di dalam otak kita itu ada auto nerve system. Auto nerve system itu saudara, apa itu ya? Auto syaraf-syaraf sistem otomatis di dalam syaraf. Saudara, saya kasih contoh lah ya. Detak jantungmu berjalan. Sejak kapan? Sejak kau bangun tidur? Terus ya jalannya? Auto ya? Otomatis ya? Kalau mata saudara, kan nggak auto ya?
Kadang-kadang kalau sudah out of control kan sudah kan gitu ya, betul? Hah? Bibir saudara betul kan? Juga ngecek gitu sama saudara gitu kan betul. Jadi saudara nggak bisa auto kan? Saudara bersin gitu ya, saudara udah dalam saudara mesti sudah lagi ya gitu kan? Terus saudara apa? Keluarkan. Ini jantungmu kan enggak? Jantungmu apa? Autonomic system. Nah, ada bagian-bagian lagi organ-organ itu punya autonomic system. Nah, autonomic system ini juga bekerja di dalam seksual kita. Kalau saudara pernah melakukan hubungan seks, itu sebab saya mengingatkan, kalau engkau belum pernah melakukan hubungan seks, jangan pernah coba-coba. Sampai memang betul-betul engkau pernah diberkati oleh Tuhan melalui hamba Tuhan, baru kau lakukan, itu akan kau menikmati satu keindahan. Kalau tidak, itu akan nyantol terus di sini, menjadi memori, menjadi bagian daripada autonomic system itu. Sehingga kau akan terus didorong, dan itu kau akhirnya menjadi satu habit. Makanya bukan mahasiswa saja, banyak yang sudah menikah juga melakukan. Mereka melakukan masturbasi, mereka melakukan onani, itu dia akhirnya satu bahasanya ketagihan. Akhirnya menjadi habit. Dan saudara-saudara jangan lupa, semua punya limit. Organ-organ tubuh saudara juga punya batas. Sehingga ketika engkau tidak mempertanggungjawabkan, saudara akan mengalami hal ini. Itu sebabnya Amsal Soleman menasihatkan, jangan pernah, kalau kamu pernah lakukan sekali, kamu akan terus menginginkan itu, saudara. Coba kita lihat di dalam Amsal Soleman, saudara ya. Amsal Soleman pasal 5 ya, ayat 11 sampai 13. Dan pada akhirnya, ini ayat ini ya, dia menyarankan supaya saudara jangan tertarik dalam rumah pelacur gitu ya. Ya, jangan kamu menyimpang itu masuk ke dalam pelacuran itu. Lalu di situ saudara-saudara, akhirnya engkau masuk di dalam petaka gitu ya, petaka itu ya. Lalu saudara menyesal, saudara, dikatakan itu muncul satu penyesalan ya, Ayat 12, lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan? hatiku menolak hiburan. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Saudara, aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulamu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang buang. Itu mau bicara apa? Minumlah dengan istri suamimu sendiri. Jangan yang lain. Saudara lihat itu di situ nanti. Saudara coba lihat itu ya. Ayat yang sebelumnya itu ya. Ayat yang ke mana itu? 3 ya. Karena bibir perempuan dalam menitikan tetesan. Di situ saudara bicara. Lalu terus bicara apa ini ya? Ya, ayat 16 ya, saya lanjutkan. Ikutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan, jadi nafsu saudara tinggi sampai kemana-mana, biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Lalu apa? Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sandangmu, bersukacita. Situ. Istri masa muda, rusa yang jenis kijang yang jelita, biar dia dadanya selalu memuaskan engkau. Engkau senantiasa birahi dengan cintanya. Nah ini mau bicara di dalam seks, dalam wadah yang apa? Yang memang di dalam Tuhan, di dalam kitab suci, saudara. Sehingga saudara tidak lakukan itu,
Lalu pasal 6, saudara lihat nanti, ya, pasal 6 kembali diulangi, saudara. Nasihat tentang perjinan ayat 20. Betul nggak? Sampai nanti saudara perhatikan ini. Ayat 27. Ayat 27. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Mungkinkah itu? Saudara menyimpan api dalam baju tapi tidak terbakar. Mungkin nggak? Sangat tidak mungkin. Lalu perhatikan, atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Saudara kalau berselingkuh, saudara melakukan perzinahan, tidak mungkin tidak dihukum oleh Tuhan. Nah, ini dalam konteks bukan homoseksual. Tetapi dalam konteks bukan wadah yang Tuhan mau. Maka kalau kita bicara konteks homoseksual, perilakunya sudah tidak sesuai, wadahnya juga sama sekali tidak sesuai. Saudara bisa ambil kesimpulan, bukan? Saudara bisa ambil kesimpulan. Nah, saudara perhatikan lagi ayat yang ke-32. Siapa melakukan zina, apa? Bodoh. Orang yang berbuat demikian apa? Saudara merusak diri. Saudara merusak diri. Terus, siksa dan cemooh diperoleh, malunya rasa menuduh di dalam diri kita itu nggak habis-habis sampai kita mati. Makanya saudara, kemarin kami membahas itu, berbahagialah orang yang suci hati karena dia akan melihat Allah. Saudara, ini kita ada yang di sini tua. Kadang-kadang masa lalu kita nggak bisa dihapus menuduh rasa bersalah kita. Maka anak-anak muda ya seringkali, mumpung engkau masih suci, masih engkau belum dijamah, engkau masih kudus, jangan pernah coba-coba. Tapi seringkali kita itu ya, selalu dibilang, jangan, tapi justru ingin nyoba. Persis mamanya, persis kayak bapaknya dulu. Siapa itu? Adam dan Hawa. Jangan makan buah ini, tapi justru sudah ada kerupuk mengambil buah. Ya, pisang goreng sih juga itu. Hebat sekali gitu ya. Sehingga akhirnya kita sampai sekarang apa? Nah, kenapa? Maka saudara-saudara sekali lagi, seks itu indah, tetapi ada bagian yang saudara dan saya tidak bisa lepas. Jika engkau pernah melakukan perzinahan, selingkuhan, engkau akan terus, kalau engkau tidak pikul salib, menyangkal diri, silakan. Engkau akan jebak terus seperti itu. Saudara tidak gampang, tidak mudah. Saudara yang pernah termasuk yang suami istri pun, kalau yang sudah pernah melakukan hubungan seks, itu sulit sampai Tuhan mungkin pukul kasih penyakit baru berhenti. Nah, maka saudara yang anak-anak muda ya, yang belum banyak pengalaman, belajarlah dari firman. Firman Tuhan sudah mengingatkan. Yang berikutnya, seksual itu dirancang untuk mengenal Allah di dalam Kristus. Tadi dikatakan, ya toh, kita itu dipasangkan tadi dalam Efesus pasal 5 tadi sudah disinggung oleh penginjil. Jadi seks itu dirancang supaya kita mengenal
Kristus. Dan kita nanti akan dihakimi oleh Tuhan. Kita akan hadap kehakiman Allah. Maka pengenalan akan Kristus itu menjadi penting sekali, saudara. Nah, hanya kekristenan, saudara, dikaitkan dengan pengenalan akan Kristus. Nah, yang ketiga, saudara, ini beda sedikit. Perhatikan apa bedanya antara yang kedua dan yang ketiga. Ada yang tahu bedanya? Nah, ini pikirannya John Piper. Saya ambil dari pikirannya John Piper. Ini antitesis dari yang nomor dua. Kalau nomor dua dirancang untuk saudara mengenal Kristus. Tetapi saudara, kalau saudara mengenal Kristus, mengenal Allah, harusnya juga saudara bisa mengkontrol seksual saudara. Saudara nanggap. Sehingga ini saling keterkaitan, saudara, antara pengenalan akan Allah dengan seksual kita. Kalau saudara mengenal Kristus, saudara juga akan dikontrol seksualitas saudara. Tidak asal sembarang. Lalu saudara, saya mau nafsu ini, ayo siap, ini saya nggak bisa, saudara. Nggak bisa, saudara. Jadi kalau poin pertama itu, poin kedua itu, yang nomor dua itu dari atas ke bawah, saudara pengenalan seks saudara itu, seksualitas saudara dirancang untuk mengenal Allah. Tapi kalau saudara sudah mengenal, saudara harus mampu menjaga dan mengkontrol diri. Dan itulah yang disebut hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Maka sekali lagi saudara ya, kaitannya dengan homoseksual, bagaimana saudara bisa mengenal Kristus? Yang tadi dikatakan laki-laki dan pria, laki-laki dan wanita. Sedangkan homoseksual, laki-laki dengan laki-laki, pria, wanita dengan wanita. Bagaimana? Lalu dikatakan, aku mempertukarkan engkau dengan Kristus yang adalah mempelai laki-laki. Nah, kita adalah wanita yang suci. Terus bagaimana? Jeruk, makan jeruk itu bagaimana, saudara? Nggak ada itu rumusannya. Saudara nanggap. Maka itu tidak berkenan. Jadi, terlepas apakah saudara hetero atau homoseksual, wajib menjaga seksualitas saudara. Maka saudara, di dalam materi saya bagian yang pertama, kalau saudara mengalami ketertarikan sesama jenis, memang itu dari lahir. Yes, boleh. Mungkin juga karena pupuk. Mungkin juga karena lingkungan. Mungkin juga karena ada banyak faktor. Mungkin dari kecil memang sudah begitu. Yes, tetapi tidak boleh diobral, liar. Tidak boleh. Yang terakhir, persoalan seksual. Ini sekali lagi saya juga ambil pikirannya John Piper. Bukan persoalan yang cuman ini masalah penyimpangan, ini masalah masyarakat, ini masalah sosial, ini masalah nah, ini persoalan teologis. Maka teologi itu berpengaruh. Saudara lihat itu, saudara-saudara kita, atau ada ajaran-ajaran yang mengatakan nanti kamu kalau sampai di surga situ, kamu akan disediakan sekian puluh bidadari. Mereka berjibaku, betul. Teologinya sejagat itu. Mereka giat. Giat, mereka rajin. Gak? Bukan cuma rajin, dia rela meletakkan dirinya. Rela mati kehilangan nyawa. Demi esek-esek. Maka teologi itu pengaruh. Teologi itu pengaruh.
Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kamu sesat. Di surga itu seperti malaikat. Tidak ada apa? Kawin mengawinkan. Jadi teologi itu penting. Maka saudara-saudara kembali ke dalam LGBT isu yang sedang kita pikirkan bersama. Itu juga persoalan teologi. Maka kita sudah melihat ini movement. Ini gerakan. Bagaimana mau merusak tatanan yang Tuhan sudah siapkan. Sehingga saudara dan saya jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberikan bijaksana, dan ini saudara-saudara, Tuhan sudah tetapkan di dalam kekekalan. Dan kalau saudara lihat Alkitab diawali dengan keluarga. Alkitab juga diakhiri juga dengan keluarga. Alkitab dipenuhi dengan kisah-kisah tragedi apa? Keluarga juga. Saudara jangan pikir ya, oh itu lihat Daud jatuh dalam dosa, seks. Tidak apa-apa kok diampuni, keselamatannya tetap gak hilang. Betul. Tidak apa-apa. Saudara jangan bilang tidak apa. Saya sudah lama memikirkan ini tentang Daud. Nanti saya akan kalau kelas speak tentang tokoh saya hidupkan lagi, saya akan bahas tentang Musa dan Daud. Daud itu saudara-saudara, Tuhan memang ampuni. Tapi saudara lihat, nanti dia dikejar-kejar sama anaknya sendiri. Absalom. Selesai? Tidak selesai. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Absalom? Gundik-gundiknya pun ditidurin di depan umum. Coba. Sama siapa? Absalom. Jangan main-main. Dia dikejar-kejar. Makanya Tuhan mengatakan, tidak akan lepas dari hidup. Jangan main-main. Nanti itu perebutan antara Salomo sama siapa satu tadi? Abi Noah, Abi siapa? Saudara. Ngeri, ngeri. Jadi sekali lagi tadi sudah dikutip dalam Ibrani, hormatilah tempat itu. Hormatilah tempat itu. Saudara jangan permainkan seks saudara. Baik secara diri sendiri. Biasanya melakukan onani, masturbasi, ataupun apalagi. Atau apalagi. Dan orang yang bukan di mana Tuhan sudah dekati engkau sebagai suami atau istri. Saudara, ini hal yang penting di dalam iman Kristen kita. Saya tutup di dalam 2 Korintus pasal 7, ayat yang pertama, kita baca bersama-sama, dan ini yang kemarin saya sudah bahas di dalam gereja. Mari kita baca sekarang 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Saya bacakan satu kali, terus saudara baca sama-sama satu kali. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sama-sama, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh belajar. Kami bersyukur boleh memahami dan mengerti apa yang kami harus kerjakan di dalam seksualitas kita. Dan kami boleh mengerti apa yang harus kami
kerjakan dan hadapi ketika menemukan orang-orang yang terjebak di dalam LGBT. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati dan memakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, Tuhan pemimpin kami tetap di dalam kesucian. Kami yang belum menikah, kami yang muda-mudi, biarlah tetap di dalam kesucian kami. Secara jasmani dan rohani kami. Tidak mau mencemari, sehingga kami boleh layak dipakai oleh Tuhan. Kami yang sudah menikah, biarlah kami tetap dengan pasangan kami yang Tuhan sudah anugerahkan. Dan kami boleh menikmati seks itu di dalam wadah dan rencana yang Tuhan sudah berkati itu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami yang mungkin sekarang tidak ada suami, tidak ada istri, karena apa yang Tuhan sudah berikan kami kemampuan untuk menahan, berikan kami kemampuan untuk menanggung itu, sehingga kami tidak membiarkan itu meluber, membiarkan itu liar, dan itu menjadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.